warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlan Septi Fernando, NIM 2019-14025. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri, bagian dari mata kuliah K3LH, yaitu Kesehatan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup. Nah, di video ini saya akan jelaskan 3 alat pelindung diri. Nah, yang pertama ada penutup telinga atau earmuff, yang kedua ada sarung tangan safety, dan yang ketiga ada sepatu safety. Oke, baik, langsung aja masuk yang pertama, yaitu penutup telinga. Seperti gambarnya ini dia, ini penutup telinga. Oke, penutup telinga sendiri adalah bagian APD dari kepala. Nah, penutup telinga fungsinya adalah untuk melindungi telinga dari getaran suara yang berintensitas tinggi. Penutup telinga sendiri biasanya terbuat dari bantalan busa, supaya telinga pada saat dipakai merasa nyaman biasanya. Nah, penutup telinga sendiri adalah bagian APD yang berada di bagian luar telinga biasanya. Nah, penutup telinga sendiri mampu meredam suara yang masuk ke dalam telinga. Nah, oke. Penutup telinga biasanya digunakan oleh para pekerja di pabrik misalnya, yang bagian mesin, untuk melindungi telinga dari getaran-getaran suara mesin. Ancaman atau bahaya yang ditimbulkan apabila tidak memakai penutup telinga adalah dapat memecah gedang telinga. Nah, jadi bahaya gedang telinga kita dapat pecah apabila mendengar suara-suara yang berintensitas tinggi dan tidak menggunakan penutup telinga tersebut. Oke, langsung aja masuk yang kedua, yaitu sarung tangan safety. Nah, sarung tangan safety ini dia, sarung tangan safety agak kecil ya gambarnya. Oke, ini sarung tangan safety, ada beberapa macam ya. Nah ya. Oke, sarung tangan safety atau hand gloves adalah alat pelindung diri yang biasa dipakai di tangan, ya kan? Sarung tangan namanya, jadi pakainya di tangan. Nah, sarung tangan safety ini sangat penting bagi para pekerja, khususnya para pekerja yang bekerja penambangan dan lain sebagainya. Nah, fungsinya adalah untuk menghindari yang namanya dari benda-benda tajam. Nah, sarung tangan safety sendiri biasanya digunakan berhubungan dengan proses dengan benda tajam, kemudian dengan proses pemanasan, kemudian dengan larutan kimia. Nah, sarung tangan safety sendiri digunakan secara intensif agar melindungi dari bahaya yang tidak diinginkan. Nah, di perkebunan kelapa sawit, sarung tangan safety sendiri berguna bagi para pekerja, khususnya pekerja di areal penyemprotan misalnya, menggunakan sarung tangan safety agar terhindar dari larutan kimia, ya kan, yang nempel di tangan misalnya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu sepatu safety. Sepatu safety atau safety soles. Nah, ini gambarnya. Biasanya ini dipakai untuk para tukang panen di perkebunan kelapa sawit, mandor juga misalnya. Nah, sepatu safety ini berguna untuk melindungi kaki dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Nah, sepatu safety umumnya digunakan untuk melindungi kaki dari resiko terkena cairan kimia, terkena benda tajam, terkena tumpuan benda berat, dan sebagainya. Nah, sepatu safety ini bukan hanya digunakan oleh para pemanen di perkebunan kelapa sawit. Sepatu safety ini banyak jenisnya. Nah, ada sepatu safety yang digunakan oleh para pekerja alat berat. Nah, ini yang dipakai untuk alat berat. Kemudian ini yang dipakai biasanya para pekerja lapangan, misalnya asisten itu biasanya pakai ini. Nah, sepatu safety ini berguna sekali untuk melindungi kaki kita dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Nah, apabila menggunakan sepatu safety dengan baik, maka tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Tapi apabila tidak menggunakan sepatu safety sesuai dengan standar nasional Indonesia, maka kamu dapat berakibat fatal. Nah, bahaya yang ditimbulkan adalah kaki bisa aja terkena duri, ya kan, terkena benda tajam gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari alat pelindung diri ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Intinya tetap menggunakan alat pelindung diri pada saat setiap kita bekerja, karena alat pelindung diri sangat penting bagi diri kita sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.